Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nursari Penapisah, Nanda Hikmah Aulia, dan Nur Ivansah. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 31 semester 2, STKP PGRI Banjarmasin. Adapun tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dasar-dasar kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD. Dengan judul materi, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Pengertian. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan pendidikan. Menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan dapat dilihat sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang senantiasa menuntun kekuatan kodrat mereka agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Thomas Grom, pendidikan dapat dilihat sebagai aktivitas politik bersama peziarah yang dengan sengaja dan terarah yang mendampingi manusia dahulu, sekarang, dan nanti. Fungsi landasan pendidikan sebagai acuan atau tolak ukur atau acuan konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktek pendidikan. Sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Tujuan landasan pendidikan, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat. Untuk itu diperlukan landasan atau fondasi yang kuat pula. Dengan adanya landasan pendidikan, diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam studi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Ruang lingkup landasan pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, landasan filosofis. Filosofis pendidikan merupakan titik permulaan dalam proses pembelajaran dan menjadi titik tolak akan arah dan tujuan dalam pendidikan, terutama ketika menentukan aspek tujuan-tujuan dalam pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis. Ruang lingkup sosiologis pendidikan yaitu mengatur hubungan atau interaksi antara individu dan kelompok dengan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Landasan kultural. Landasan kultural berasal dari keterikatan yang cukup kuat antara kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan kini berkembang dalam masyarakat akan dapat menentukan bagaimana sistem pendidikan akan disusun dan dipraktekkan dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan salah satu ruang lingkup dalam menentukan landasan pendidikan yang akan dibuat, khususnya dalam mempelajari aspek kejiwaan manusia. Yang terakhir, landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain untuk menciptakan, mengajarkan, dan mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan juga dipraktekkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut antara lain Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Asas Tuturi Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar tersebut mendapat tanggapan positif dari Drs RMP Susrokartono, filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan dua semboyan untuk melengkapinya, yakni
ing ngarso song tulada dan ing madya mangun karsa. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu satu ing ngarso song tulada jika di depan menjadi contoh. Dua ing madya mangun karsa jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Tiga tuturi handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas tuturi handayani bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan tuturi handayani, yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak-anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, diperintah atau dipaksa. Guru hanya wajib menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi jalan anak serta hanya bertindak aktif dan mencampuri tingkah laku atau perbuatan anak apabila anak didik tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai rintangan. Asas belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Maka dari itu, seorang dituntut untuk mau dan mampu belajar sepanjang hayat untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan etik yang amat pesat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak asing lagi di telinga. Beliau bersabda, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Jadi Islam telah lama mengenal konsep belajar sepanjang hayat ini, jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya. Rangga 2011 dalam jurnal Ilmu Pendidikan. Kurikulum yang dapat dirancang dan diimplementasikan dalam asas belajar sepanjang hayat adalah kurikulum yang memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Implementasi kurikulum yang memperhatikan kedua dimensi itu akan mengakrabkan peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Kemampuan dan kemauan menggunakan sumber belajar yang tersedia itu akan memberi peluang terwujudnya belajar sepanjang hayat. Selanjutnya adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas tuturi handayani dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas tuturi handayani didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama, penerapan asas tuturi handayani. Dalam kaitan penerapan asas tuturi handayani, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. Pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Kedua, penerapan asas belajar sepanjang hayat.
Pendidikan sepanjang hayat dapat dijabarkan ke dalam program-program pendidikan sekolah dan luar sekolah. Dalam prakteknya, program-program dalam pendidikan luar sekolah dipandang oleh pakar-pakar pendidikan lebih mampu mengembangkan kehadirannya untuk mengkondisikan tumbuhnya kesadaran, minat, dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan belajar yang berkesinambungan. Melalui berbagai kegiatan pendidikan atau luar sekolah, seperti belajar dalam kelompok sebaya atau peer groups, upaya peningkatan taraf hidup keluarga, belajar di perpustakaan dan kegiatan belajar dalam lingkungan kerja, belajar di lembaga dan masyarakat memungkinkan setiap orang dapat terlibat secara langsung dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Ketiga, penerapan asas kemandirian dalam belajar. Contoh penerapannya, yang pertama adanya kegiatan evaluasi diri atau self-evaluation yang dilakukan oleh siswa sendiri. Kedua, siswa atau peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, siswa atau peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kemajuan belajarnya. Keempat, siswa atau peserta didik boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin dipelajarinya dan cara mempelajarinya. Yang kelima, siswa atau peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami dengan materi landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisannya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.